Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Langsung saja ya. Pertemuan hari ini sederhana banget. Poinnya adalah mempresentasikan ide dan measurement plan-nya. Selanjutnya, hari ini ada 2 agenda utama. Bapak kasih informasi tentunya akan berkaitan dengan UAS. Kalian mempresentasikan ide, satu lagi ide per 5 menit per orang untuk hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir. Jadi info soal UAS ini menjelaskan tentang apa yang harus disiapkan nantinya ya, timeline pelaksanaan dan deadline pengumpulan proyeknya. Oke, untuk informasi UAS. Nah, untuk UAS yang harus disiapkan dari sekarang tentunya biar waktunya cukup panjang, tentunya setiap pertemuan itu apa yang disampaikan itu ada bagiannya di dalam. Bapak nggak eksplisit, hanya sebatas eksplisit menginformasikan, namun poin-poin setiap perkuliahan itu ada yang diinformasikan, mulai dari medianya ini seperti media apa, terakhir dengan perhitungannya dengan ROI-nya ya. Nah, untuk UAS yang harus disiapkan dari sekarang, tentu ini adalah proyek individual, perorangan, bukan kelompok. Disiapkan kampanye nyata, benar-benar dieksekusi ya. Bapak harap benar-benar dieksekusi. Ini bisa, jadi pertanyaannya, apakah bisa bisnis sendiri? Boleh. Di tempat kerja, mangga. Atau pilih brand, oke, yang ingin Anda bantu, gitu, boleh. Nah, Bapak juga hari ini ingin melihat kalau di luar itu juga boleh ya. Nah, tentu kampanyenya harus kreatif, unik dan terukur hasilnya. Nah, timeline pentingnya tentunya dari hari ini ya, dari hari ini presentasi ide awal, kalaupun berubah tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti tanggal 21 revisi finalnya ya, ide berdasarkan feedbacknya, kalaupun ada perubahan. Tanggal 22 itu udah mulai eksekusi kampanye, nanti di 35 Desember itu. Di posisi pas UAS itu berharap sudah selesai. Jadi Anda tinggal mengeksekusi konten atau file-file yang berkaitan daripada soal ya. Nanti yang disubmitnya adalah laporan singkat, konsep strategi, bukti eksekusi, foto, harus ada foto, video, screenshot dokumentasi. Kalaupun itu yang berupa ide, itu harus diimplementasikan dalam bentuk video. Videonya udah jadi. Kalau berbentuk dengan billboard, maka gambarnya udah jadi. Tanpa harus dipasang tentunya kalau billboard ya. Nah, dari data hasil campaign, Anda juga bisa mensosialisasikan, dan tentunya pakai Instagram sendiri boleh, bikin baru boleh, harus profesional tuh, harus profesional, dibuat Instagram profesional, dilihat nanti diukur dan insertnya, capture hasil insert konten yang diiklankan nantinya. Selanjutnya presentasi dihilangkan ya sebagai rangkuman, itu tidak usah karena nanti langsung aja Anda benar-benar bereksekusi by project. Ini pun kalau sekarang nama ide mungkin Anda udah format sendiri, Bapak lupa menyampaikan, tidak apa-apa. Tadinya mas siapa kamu, mau bikin apa, targetnya siapa, ide campaign-nya apa. Ini lebih bagus kalau ada ininya ya. Nanti Bapak kasih space mungkin 5 menit ya untuk kalau mau menambahkan dulu boleh ya. Ide kampanyenya apa, cara ukur hasilnya seperti apa, nanti feedback spesifiknya seperti apa ya. Ini dimulai dari nama, kalau ada contoh-contohnya seperti ini, aksi-aksi. Tapi kalau nanti ada pilihan ya kalau di ujian. Nah, ini contoh
presentasi sederhana nanti, identitas, tujuan, saya Diki gitu ya, mau promosikan tentang apa? Contoh di sini promosikan coffee shop baru di kawasan kampung dengan konsep unik dan terjangkau. Target audien dijelaskan, target audiennya mahasiswi ya, kampus sekitar, usia dari sekian sampai sekian, aktif media sosial, budget terbatas. Memang batasannya itu ya, budget terbatas. Strategi kampanyenya adalah ide bikin challenge TikTok dengan memakai hashtag kopi anti hitung ya, dengan hadiah voucher gratis dan merchandise eksklusif. Jelaskan gitu ya. Terus measuring plan-nya, ukur dengan jumlah video submission-nya, total reach-nya, dan impresi engagement rate, dan jumlah komentar positif. Itu yang akan dilakukan. Nah, pertanyaannya, apakah budget 500.000 cukup untuk influencer mikro dan hadiah atau fokus organik aja? Itu nanti ini low budget, berarti ada anggarannya masukkan. Ya, ini kalaupun ada anggaran masukan, ada perbandingan. Kalau ini harus bayar di TV sekian ratus juta, saya pakai ini konsepnya bahkan hampir melebihi daripada yang di TV, contoh gitu ya. Oke, kalaupun organik disampaikan aja, organik itu tanpa ada anggaran sama sekali. Berarti langkah-langkahnya pun tanpa anggaran. Nah, bagaimana urutan presentasinya? Nah, ini presentasinya tadi ada urutan nomor pertama, ada Kang Diki ya. Setelah Kang Diki ada Tektika, setelah Tektika Tech Sri, Kang Tirto. Di sini yang belum mengisi Kang Soji mungkin ikut ya, presentasikan. Halo Kang Soji, hadir? Tadi sih izin karena di lokasi ini ya, di lapangan. Kalaupun enggak mungkin nanti bisa 4 ya. Tapi ini ada nilainya. Bagi mereka yang tidak melakukan aktivitas presentasi, yaitu hal lain cerita ya. Nah ini untuk setiap presentasi nanti dikasih apa yang sudah bagus, nanti dilihat highlight-nya, aspek-aspek positifnya, ide dan lain sebagainya. Nanti saran perbaikan, kalaupun ada saran, seperti biasa ya, action itemnya, langkah konkret yang harus dilakukan segera untuk menyempurnakan ide. Catat saran-sarannya, nanti direvisi. Itu pun berlaku jika ada teman-temannya memberikan saran. Jadi ada waktu setelah presentasi, teman-temannya memberikan saran. Revisi berdasarkan feedback yang diterima, email hasil revisi, silakan di-share nanti ya di projectnya. Nah, perlu di garis bawahi, Bapak juga di sini masih melihat emailnya belum semua ya. Bahkan yang tugas 6 juga belum semua menautkan email Bapak. Silakan segera ditautkan, diselesaikan proyeknya. Baru X3 ya, yang Bapak lihat di sini. Tolong ditautkan tugasnya untuk tugas. Project maupun UAS nanti akan ada di folder yang sebelumnya Bapak kirim. Di dalam nama, kalau UAS, bikin folder UAS, nanti akan Bapak siapkan itunya ya. Di dalam-dalamnya itu seperti apa folder-foldernya. Itu ada di soal sebenarnya. Jadi kejutan. Tapi disiapkan terlebih dahulu dari sekarang sampai nanti menjelang ujian. Kalau butuh bantuan, bisa email WA saja. Bisa di grup ya. Template. Kalau ada template kan udah mungkin ya. Oke, deadline penting, ini tanggal 21 Desember, revisi ide final, 20, tanggal 24 harusnya, 24 hari Rabu, kita udah UAS, udah submit, berarti bukan tanggal 25, mohon maaf. Oke, untuk presentasi sekarang, santai aja. Ini adalah hasil, nanti konsultasi, fokus pada ide, ambil feedbacknya, waktunya 5 menit ya, fokus pada waktu juga ya. Ada pertanyaan?
Bentar, Pak. Untuk yang malam ini tuh presentasinya yang terkait kita bikin sebuah campaign kan, Pak ya? Ide Baik ya, atau dari perusahaan kita atau dari perusahaan luar yang lain luar kan ya? boleh. Hmm. Siap, siap. Ya, dan ini juga bisa diimplementasikan untuk UAS ya. Ya. Nanti bisa dikembangkan. Kalaupun tapi kalau UAS, kalau ini kan baru ide, idenya ternyata ternyata idenya nggak oke nih sekarang, itu untuk UASnya bisa boleh berubah kok, gitu ya. Jadi Anda menyampaikan ide saja untuk hari ini untuk fokus di UAS, gitu ya. Baik, Bapak akan tunggu kalau ada perbaikan-perbaikan, diberikan waktu, tapi dalam waktu 5 menit itu Bapak izinkan juga Bapak nanti sambil ngabsen ya, sambil ngabsen, kalau ada perlu direvisi di PPT-nya untuk penyampaian. Ingat, pakai timeline timer ya, kalau PPT biasanya di Bapak di sini ada sampai 11 menit, di Bapak udah menyampaikan, ada timer, di sana udah hampir 5 menit nih, segera closing ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, oke, dipersiapkan untuk pertama Kang Diki dan kedua siapa? Esri ya, Etika, Esri lanjut ke Tirto. 5 menit di jeda ya, sambil Bapak ngabsen. Oke, apakah layarnya sudah terlihat? 5 menit, 5 menit. Tunggu, sabar. Kita absen dulu ya, absen dulu. Oke, siap. Anggi sakit ya. Andiki Siap, Hadir. hadir ya. Tevika, lagi nyiapin presentasi kayaknya. Muhammad Labib sudah masuk. Soji, Hadir, Pak. oh ya, siap. Soji di sini hadir ya, tapi audionya nggak masuk. Esri, Hadir, Pak. Kang Tirto, hari ini pembahasannya presentasi ide sama siapnya ya, harus 2 kali untuk kami ya. Untuk yang lain dipersiapkan pertanyaan ya. Yang tidak hadir 2 orang ya. Oke. Siap, Kang Diki? 5 menit sudah disiapkan? Oke, siap. Audio masih off?
Ada Pak. Kalau teknis. Siap. Ya, 5 menit dari sekarang dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Mardi dan rekan-rekan semua. Malam hari ini saya izin menyampaikan sebuah ide campaign ya dari sebuah brand yang kita bisa belajar sebuah brand global ya yang juga cukup banyak mempengaruhi ya terkait dengan inisiatif marketing di Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan, brandnya adalah McDonald's ya. Sebuah ide yang cukup berani menurut saya dalam konteks guerrilla marketing yang dilakukan oleh McDonald's adalah dengan inisiasi campaign Zebra Cross McDonald's. Kita bisa lihat ya pada slide yang saya tampilkan di mana mereka menginisiasi sebuah campaign guerrilla marketing di spot di mana traffic ya para pekerja biasanya kalau misalkan di Indonesia ya seperti halnya di Duku Atas Jakarta di mana KRL, MRT dan LRT itu terintegrasi ya paling banyak dan itu salah satu ikon transportasi di Jakarta. Mereka menginisiasi model semacam ini di mana zebra cross ya mereka ubah ya menjadi visual kentang goreng mereka. Kemudian di sini tidak ada hard selling, nggak ada jualan kentang, nggak ada jualan burger, ya kemudian tanpa headline promosi, nggak ada kata-kata apapun, ya hanya mengandalkan asosiasi visual brand. Oke. Apa KPI yang relevan dengan inisiasi campaign ini? Ya tentu adalah awareness ya, di mana targetnya adalah mendapatkan reach yang luas, kemudian brand mention dari para pejalan kaki di area-area yang cukup menjadi hotspot ya, di mana orang lalu lalang dari satu transportasi ke transportasi lain, dari satu tempat ke satu tempat lain dengan menyeberangi zebra cross. Yang ketiga adalah media exposure, tentu yang keempat adalah sentimen publik. Ini menjadi sedikit gambaran ya estimasi budget yang diberikan oleh oleh McDonald. Ya tentu ini merupakan sebuah asumsi. Jadi kita bisa melihat komposisinya itu kurang lebih ada 3. Hanya butuh untuk perizinan, koordinasi lokasi, kemudian modal untuk membeli cat yang khusus untuk diimplementasikan di jalan, dan eksekusi visual, tentu kita menggunakan jasa vendor. Dan yang ketiga adalah dokumentasi foto dan video profesional untuk aset campaign-nya dengan budget sekitar 10 juta rupiah. Lalu apa hasil dari campaign tersebut ya? Outputnya adalah paparan langsung kepada target market ya. Kemudian yang kedua adalah tonton UGC ya, IG dan TikTok ya, 12 lebih posting dari para netizen. Yang ketiga adalah media online atau repost akun besar di 10 media. Dengan estimasi 3 komponen output yang kita targetkan, kita berharap ya dari 1 bulan masa waktu campaign ini diinisiasi, kita mencapai target di angka 700.000 reach ya, atau 700.000 paparan kepada calon customer atau calon para calon pembeli di McDonald's. Hal ini diinisiasi bukan karena memang istilahnya bukan karena bukan tanpa alasan lah intinya. Tentu ini merupakan sebuah upaya dari McDonald's untuk memperbaiki citra mereka
di mana mereka diasosiasikan ya sebagai salah satu brand yang pro terhadap Palestina, terhadap Israel, sehingga mereka harus betul-betul menyentuh ya ke jantung aktivitas masyarakat, sehingga ini menjadi salah satu upaya di mana mungkin secara cash flow mereka kurang baik, maka mereka budgetingnya juga sangat sederhana di angka 10 juta, dan ini menjadi ide marketing yang menurut saya cukup relevan dengan mata kuliah Guerrilla Marketing. Oke, nah perhitungan media value-nya kita kita estimasikan CPM-nya atau cost per mil-nya itu adalah 25.000 per 1.000 reach, dengan total reach yang kita dapatkan 700.000 reach-nya atau paparannya, maka media value-nya adalah 700 dikali 25.000, maka menghasilkan angka 17.500.000. Dengan begitu kita bisa menyimpulkan perhitungan ROI-nya, manfaat dikurangi biaya dibagi biaya dikali 100%. Perhitungannya adalah manfaat biayanya adalah media value-nya 17.500.000, biaya campaign-nya 10 juta, maka di sini udah bisa kita hitung ROI-nya kurang lebih 75%. Artinya dari campaign yang kemudian diinisiasi oleh McDonald's sebagai upaya mereka juga low budget gitu kan, dengan dengan short term short term burst atau kejutan jangka pendek begitu kan, tapi dengan exposure dan reach yang sangat luas begitu. Walaupun kembali lagi KPI-nya bukan bukan conversion ya, tapi ini bagaimana kemudian kita bisa terus memompa terutama bagi bagi target market yang bisa dibilang mereka adalah new customer bagi McDonald's, karena generasi Alpha, barangkali generasi Z itu mereka belum begitu dekat gitu dengan brand satu ini, karena di sekitar mereka juga sudah sangat banyak ya brand fried chicken, brand-brand yang hari ini mungkin basisnya dari lokal, sehingga ini inisiasi yang menurut saya low cost tapi high impact dan sangat relevan untuk dieksekusi di Indonesia. Barangkali itu presentasi yang bisa disampaikan terkait dengan ide campaign Zebra Cross yang diinisiasi oleh brand McDonald's. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ada masukan? Jadi pertanyaan? Kalau dari Bapak ini yang akan dipakai untuk aktual campaign nanti, jelas atau enggak? Kayaknya iya Pak. Idenya, benar-benar bakal ngechat? Gimana Pak? Benar-benar bakal ngechat nanti? Ruang lingkupnya nggak digital, bakal ngechat gitu, chat Zebra Cross, target lokasi. Oh nanti yang untuk UAS memang harus ini ya Pak ya, harus aktual berarti ya. Aktual ya. Ya berarti dirubah Pak berarti. Bertentangan dengan ini ya, tujuan hidup. Tapi memang Jadi, yang kita harapkan itu kan exposure-nya mungkin crowd di digitalnya bakal dapat, tapi kita coba cari inisiasi yang betul-betul lebih mungkin secara harga juga ngechat sebenarnya lebih murah ya, tapi izin untuk ngechatnya itu yang belum tentu bisa dapat gitu. Kalau di Indonesia ya diimplementasikan di sini ya. Iya. Gitu makanya. Jadi nanti kalaupun ada perubahan, ini hasil untuk semua ya, hasil PPT-nya tetap diupload. Kalaupun ada perubahan, sesuaikan dengan PPT Bapak nanti ya. Jadi ada fokus ke tujuan, fokus pada idenya, ide konsepnya mau seperti apa, terdengar jelas Bapak ya. Konsep jelasnya seperti apa, dapat terukur oleh individu mahasiswa sekarang ya, biar nanti tidak membebani juga terhadap mahasiswa. Terus nanti dalam konteksnya kalau sekiranya tadi Bapak sih harap karena ini anggarannya
sangat tidak begitu ini juga ya, sampai ke implementasi kalau di jalan tadi. Namun untuk pengukuran ROI-nya kan kita agak sedikit sulit. Beda kalau secara digital kita bisa kampanye, kita bisa munculkan insight dari konten mungkin itu bisa lebih mudah gitu ya. Dibuat simpel saja ya, untuk teman-teman yang lain juga seperti apa. Jadi fokus kalau hari ini lebih ke ide Anda mau seperti apa. Kalau tadi Kang Diki idenya mau buat McD dengan ide kreativitas guerrilla-nya di Zebra Cross gitu ya. Monggo kalau bisa diimplementasikan, kalaupun ada perubahan dikondisikan revisinya ya. Revisinya tadi sampai hari tanggal berapa itu? Ya, jadi nanti insya Allah setelah ini akan di-share untuk PPT-nya ya, bisa dilihat isi akan. Bagaimana? Ada teman-teman yang lain masukan? Bisa nangkap mungkin ya, Kang Diki ya? Iya Pak. Bisa nangkap poin-poin tadi? Ya direvisi kan Pak ya, yang lebih actual, kemudian lebih dominan di digital kan Pak ya. Kalau sebenarnya jika memang memungkinkan mampu untuk diaktualisasi, nggak apa-apa. Tapi kenapa Bapak menyarankan lebih ke digital? Kayaknya cost-nya lebih oke gitu untuk aktualisasi. Tapi kalau saya mah mampu Pak, bisa ya. Bismillah, nggak apa-apa. It's good gitu. Itu ide yang bagus gitu ya. Iya. Ya kayaknya terlalu berat Pak kalau misalkan istilahnya secara low cost dan hanya untuk kebutuhan perkuliahan gitu kan. Apalagi kalau misalnya idenya sampai pasang billboard tuh kayak nggak relevan gitu. Oke. Tadi kalau billboard Bapak membolehkan billboard mah hanya desainnya, sebatas desain nggak sampai masang ya. Sampai desain, nanti Anda bisa sebar ke beberapa teman relasi, tolong QR ini kebutuhan saya sebagai apa? Kalau di bidang ada QR ya, kebutuhan saya sebagai perkuliahan, saya butuh survei, tolong scan QR ini dan diisi datanya. It's okay. Baik, saya masih bisa kekejar lah ya untuk hal-hal seperti ini. Oke ya? Oke, siap. Ya, oke. Selanjutnya untuk yang kedua ada Teh Tika. Betul ya, Teh Tika ya? Silakan. Betul. Ya, betul Pak. Izin share screen. Punten Bapak, apakah sudah muncul? Belum ada. Ya, belum muncul. Belum, kayaknya masih. Oh, belum ya. Nah, nah sudah belum Pak? Belum. Oke, sekarang sudah ya. Sudah. Masih belum? Sudah. Sudah. Sudah siap dengan 5 menitnya? Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vika, di sini salah satu mahasiswa Guerrilla Marketing yang akan mempresentasikan tugas pertemuan kemarin. Nah, di sini saya akan menjelaskan measurement gitu ya dibacanya, measurement plan yang kemarin sudah sedikit dibahas oleh Pak Mahdi. Di sini saya akan membahas dua, yaitu campaign dan juga tujuan kampanye atau TPI di sini. Nah, untuk campaign-nya di sini saya membawa atau mengambil dari UTS kayak kemarin, yaitu Emergency Seblak Box 2.0 dan juga
di campaign ini akan saya jelaskan sedikit guerrilla marketing activation ya, sedikit gitu ya. Dan tujuan kampanye ini yaitu yang pertama tentu untuk awareness, engagement, lead dan juga lead pemasaran. Nah, di sini saya sudah menghitung. Yang pertama untuk KPI, yang pertama saya buat untuk brand mention. Targetnya saya buat 100 mention gitu. Nah, tools yang saya pakai untuk brand mention ini yaitu Instagram Insights, TikTok Search, dan Twitter atau X Search gitu. Nah, media per mentionnya itu 50 per klik. Nah, untuk ROI-nya sekitar 5 juta, yaitu 50 kali 100 kuantitinya. Selanjutnya untuk engagement rate, di sini 8% digunakan di Instagram Insight. Jika ini dibandingkan dengan rata-rata industri F&B lainnya gitu ya, kurang lebih 3-5%. Jika di atas rata-rata berarti kampanye ini berhasil gitu, guerrilla marketing ini berhasil. Nah, saya bacakan untuk di engagement rate ini 1 juta. Lalu ada QR code scan. Nah, ini saya targetkan 200 scan di QR code generator analiti atau Google Analytics. Satu scan-nya itu 5.000, ROI-nya 1 juta. 5.000 dikali 200 scan. Lalu ada leads atau DM pemesanan. Saya menargetkan 50 DM di Instagram dan juga manual tracking. Nah, satu lead-nya itu 20.000. Nah, untuk ROI-nya 1 juta, 20.000 dikali 50 DM. Lalu penjualan trial box. Nah, saya menargetkan hanya 30 box saja, dan di sini saya mencarinya dari data penjualan. Jadi teman-teman yang udah pernah beli, nah saya coba untuk men-trial box kembali, dan per boxnya itu 25.000, untuk ROI-nya 750.000. Lalu untuk UGC-nya, saya menargetkan 20 konten di Instagram dan TikTok, dari tag atau di hashtag. Satu UGC-nya 100.000, 100.000 dikali 20 yaitu 2 juta. Selanjutnya, ini total estimasi value kampanyenya dari brand mention tadi 5 juta, QR scan-nya 1 juta, list value-nya 1 juta, dari penjualan tadi sampling ya 750, dan UGC value-nya 2 juta. Total yang perlu saya keluarkan yaitu 9.750.000. Nah, di sini ada deskripsi targetnya usia dari 15 sampai 30 tahun, segmennya untuk mahasiswa, anak kos, pekerja muda, dan perilaku konsumennya itu yang suka pedas, suka tren, dan aktif tentunya di media sosial. Lalu lokasinya itu saya titikan di kampus atau sekitar kosan atau di area publik gitu. Nah, ini konten plan yang akan saya buat dalam 1 bulan, yaitu di minggu pertama tentang produksi konten atau desain box yang pernah saya bikin konten pendeknya. Minggu kedua yaitu sebar emergency box dan stiker yang saya tempel-tempel di kantin. Dan terakhir kebutuhan estimasi biaya tadi ya, produksi box dan stiker yang saya tempel 700.000, sampling produk 500.000, konten digitalnya 300.000. Jadi totalnya 1.500.000. Konten kelewat minggu ketiga sampling kampus dan minggu keempat terus konten di digital. Dan terakhir aktivitasnya fake emergency box atau QR di kampus, tujuannya untuk awareness dan scan QR. Lalu ada stiker darurat lapar, itu di kantin juga dan di mading, itu brand recall. Dan terakhir yaitu sampling emergency di area yang ramai gitu, kayak sistem area-area taman seperti itu. Itu untuk trial dan DM order. Nah, kesimpulannya, dengan biaya rendah, kampanye menghasilkan exposure dan value hampir 6-7 kali lipat, sehingga strategi guerrilla marketing emergency 11 box 2.0 dinilai efektif dan efisien. Pengukuran kampanye emergency ini difokuskan pada awareness, interaksi audiens, dan konversi sederhana melalui QR code dan DM pemesanan. Strategi guerrilla marketing ini terbukti mampu menghasilkan media value yang besar dengan biaya yang sangat-sangat minimal. Gitu. Terima kasih. Oke, Lagi 1 menit. Dari teman-teman. Udah cepat banget, tapi aman. Oke, bisa ada.
Udah oke, ini yang akan dipakai UAS? Ya, betul, Pak. Oke. Mungkin nanti, dari biayanya sih sedikit dipangkas lagi kayaknya, kalau misalnya harus dilakukannya. Ya, untuk iklan-iklan boleh. tadi. Berarti diupload saja, ya, diupload aja PPT-nya ke project yang di folder. Ini untuk pertemuan kita presentasi ke folder. Tapi kalau ada revisi, buat revisinya. Kali lagi di Gmail diupdate ya, Bapak ngecek itu. Karena ada beberapa yang belum, masih tertinggal, yang belum menyelesaikan bahkan. Jadi diupload, yang itu sudah oke videonya. Berarti kalau ada perubahan tadi dari harga, monggo disiapkan ya, berarti action plan aktualnya. Mulai dari kalau harus pakai stiker, desain stikernya silakan dibuat. Nanti cara pembagiannya seperti apa, ngebaginya seperti apa. Kalau harus penempelan di tiap kantin, perlu ada izin atau enggak. Cara komunikasinya, daftar kantinnya kalau perlu, sehingga nanti estimasi anggarannya. Ya. Dari teman-teman, mungkin ada masukannya? Atau cukup? Oke, kalau cukup, selanjutnya dari terima kasih Pika, Kang Diki ya. Selanjutnya Sri, enggak? Baik Pak, sebentar. Ya, enggak. Sudah ada? Sudah siap? Kayaknya belum on cam. Pak. Bisa on cam? Atau udah on cam? Atau di Bapak aja yang nggak muncul? Oke. Enggak, kalau udah siap 5 menit dari sekarang ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suryani. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas 6 ini. Untuk yang pertama ada big idea kampanyenya, yaitu gerak di mana aja, terinspirasi dari gaya Nike. Untuk dari momen atau action daily sportnya, tapi versi UMKM dan realistis. Untuk makna big idea-nya yaitu olahraga tidak harus gym, bisa juga di taman, di komplek, di rumah. CS12 Sport untuk aktivitas sehari-hari. Untuk konsep guerrilla marketingnya, konten video pendek, spontan, dan relatable. Untuk pemanasan di taman, lari pagi di lingkungan rumah, stretching di pinggir jalan, ataupun workout, ataupun di ruangan publik. Untuk jenis kontennya, short video, TikTok, ataupun Reels, VOV olahraga harian, before after, ataupun before after workout singkat. Untuk atau juga ada outfit check gitu. Ciri khasnya di sini kayak natural, tanpa studio, tanpa aktor profesional juga. Untuk media yang digunakannya ada TikTok, Instagram, sama Shopee. Untuk tujuan campaign-nya yaitu meningkatkan brand awareness dan potensi penjualan di SS12 Sports melalui strategi guerrilla marketing digital dengan biaya yang rendah. Untuk PI utamanya yaitu awareness dan fokus mengenalkan brand tanpa biaya iklan berbayar untuk skala besar. Untuk KPI utamanya yang dipilih, awareness dari SS12 Sport merupakan UMKM yang menggunakan strategi guerrilla marketing digital untuk mengenalkan brand tanpa penggunaan iklan berbayar berskala besar. Untuk measurement plan-nya, untuk ada reach ataupun view konten, targetnya 30.000 viewers. Ada juga TikTok
ada juga toolsnya, ada di TikTok analisis, Instagram Insight untuk cara hitungnya, estimasi nilai exposure dari total reach organik dibandingkan dengan biaya. Untuk ada juga human rate lebih 5% untuk TikTok analisis dan Instagram Insight-nya juga dibandingkan dari rata-rata engagement UMKM olahraga. Adapun juga follower naik lebih dari 250 followers di TikTok ataupun di Instagram untuk pertumbuhan audiens tanpa biaya iklan. Adapun juga klik produk di link Shopee, targetnya 100 klik di Shopee Seller Center, cost per kliknya rendah karena konten organik. Transaksi penjualan minimal targetnya 20 transaksi via Shopee untuk itunya dibandingkan biaya produksi konten. Keduanya dinilai dari peningkatan dibandingkan dengan biaya produksi konten yang rendah sehingga menunjukkan efisiensi strategi guerrilla marketing di SS12 Sport. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 54 detik lagi. Baik, oke, it's good. Berarti nanti UAS ini atau ada revisi? Maaf, gimana Pak? Untuk UAS nanti ini atau ada revisi? Insya Allah ini Pak. Kalau ini sudah oke. Ini real ya, real harus diimplementasikan, kontennya harus jadi. Nanti cara pengukurannya juga dengan ide, mudah-mudahan bisa terimplementasikan sama. Ya, kan tadi ide berharap targetnya sekian, proyeknya ini baru plan, nanti realisasinya seperti apa, mudah-mudahan tercapai sama. Tinggal eksekusi ya. Iya, baik Pak. Ada tambahan? Kalau tidak ada, dilanjut oleh Pak Santirto ya. Santirto hadir? Halo? Hadir Pak, sebentar Pak. Oh, hadir. Siap. Sudah muncul Pak? Muncul tapi belum di slideshow. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak untuk menyampaikan ide untuk brand yang akan saya promosikan Pak. Yaitu ide kampanyenya adalah sebuah brand baju dengan tema conversion. Yang mana nama kampanyenya itu Real Style ataupun Real You. Tujuan campaign ini adalah memicu penjualan cepat dalam waktu singkat atau hack conversion. Konsep idenya yaitu Pak meluncurkan koleksi-koleksi limited edition yang hanya tersedia selama 24 jam saja. Jadi koleksi ini supaya cepat terjual. Ini idenya. Jadi memicu orang-orang untuk secepatnya untuk membeli. Untuk KPI utamanya yaitu conversion rate dan sell rate, yaitu kecepatan stok habis. Nah, ini yang tadi dengan ide konsep hanya tersedia 24 jam saja dan juga ini limited edition. Jadi KPI ini adalah bagaimana bisa menghabiskan stok itu secara cepat. Untuk mekanismenya yaitu hitung mundur, yaitu countdown di Instagram Stories selama 3 hari sebelum rilis Pak.
Untuk measurement plan-nya, untuk tahapannya adalah conversion. Untuk KPI-nya, conversion rate-nya, CR-nya, tools tolak ukurnya, dashboard Shopee, dan targetnya adalah 1-2%. Untuk cara menghitung ROI-nya adalah kenaikan pendapatan biaya optimasi atau biaya optimasi kali 100%. Untuk average order value-nya yang dibelanjakan adalah sekali transaksi, yaitu dashboard penjualan, misalnya harga jual 150. Untuk cara hitung ROI-nya dihitung dari selisih keuntungan AOV baru dengan AOV lama, Pak. Untuk contoh perhitungan ROI-nya terhadap conversion, itu traffic bulanan ada 10.000 pengunjung, CR-nya CR lama itu 1%, artinya dari 10.000 orang itu 100 orang yang beli. AOV-nya adalah 300.000, total penjualan awal adalah 100 dikali 300.000 sama dengan 30 juta. Biaya optimasi yaitu sekitar 5 juta sehingga CR naik menjadi 2%. Penjualan baru yaitu 10.000 dikali 2% kali 300.000 sama dengan sekitar 60 juta. Kenaikan pendapatan yaitu RP 60 juta dikurangi 30 juta sama dengan 30 juta Pak kenaikannya. Untuk ROI-nya berarti 30 juta dikurang 5 juta dikali 100% sama dengan kenaikannya 500%, Pak. Itu mungkin Pak yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf singkat. Mudah-mudahan ada koreksinya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kurang jelas sebenarnya di sini Pak Tirta, dan tapi silakan di ini ya, di up di Google Drive-nya. Sudah untuk puas ini atau Insya Allah Pak. Insya Allah sejauh ini masih ini Pak idenya. Masih ini ya. Jadi bisa diimplementasikan untuk pembuatan konten video dan lain sebagainya ya, sesuai plan tadi. Insya Allah bisa Pak. Insya Allah. Oke, bisa dilanjut ya. Ini bisa diterima. Silakan kalau ada revisi berkenaan dengan budget. Kayaknya Bapak juga harus membongkar soal UAS ya nanti. Diingatkan saja karena durasinya 1 minggu untuk progresnya. Jangan lupa tugas-tugasnya juga dipersiapkan. Baik, kalau berdasarkan data, Kang Labib mau menyampaikan? Saya belum sempat bikin PowerPoint-nya Pak, tapi Excel-nya udah Pak. Boleh di-share Excel-nya aja? Boleh. Tapi nanti tetap ya, revisinya dibuatkan PPT ya, di-up ya, di G-Drive-nya ya. Ya, baik Pak. Enggak. Oke. Saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh diperbesar? Baik Pak, sebentar Pak. Idenya ngikut yang kemarin Pak, yang saya presentasikan tentang aplikasi ujian. Jadi software as a service. Saya targetkan untuk guerrilla marketing ini ke arah konten tentang contohnya tentang perbandingan dengan cara konvensional, ujian yang masih pakai kertas. Nah, targetnya conversion. Nah, bisa dilihat di sini untuk measurement plan. Ini diharapkan seenggaknya untuk 1 bulan pertama itu ada 50 mention. Kemudian Pak, engagement. boleh di zoom lagi nggak? Nggak kelihatan Bapak. Di zoom lagi Pak? Oh, kurang ya? Kurang, nanti biar bisa digeser. Sebenarnya ini masih kurang dulu Pak. Dikit lagi. Sudah kelihatan Pak? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke, cukup, silakan. Oke. Brand mention ditargetkan 50. Kemudian engagement rate 6,5. Ini berdasarkan edukasi edtech itu di 4,2 di 4-5% engagement rate-nya. Jadi saya coba targetkan di 6,5%. Kemudian viral reach-nya di 50.000 reach. Leads ke WA 150. Pendaftaran ke aplikasi 75. Dan konversi berbayar langganan, bayar langganan untuk per tahunnya
itu di 3 juta per satu pendaftaran per tahun. Jadi kalau kali 10 ada di targetnya 30 juta. Nah, kemudian untuk ROI-nya, untuk ROI-nya di sini Ini biaya berbesar. ya. Oh ya, maaf Pak. Ini berbesar. Cukup Pak? Dikit lagi, sekali lagi kayaknya. Oke, silakan. Oke. Untuk biaya campaign, production menggunakan Canva, terus untuk demo aplikasi menggunakan Zoom. Jadi langganannya untuk Canva 125 per bulan, Zoom 240.000. Sebenarnya pengen coba dihitung dulu ini Pak, kalau pakai call di satunya 750.000 satu post gitu ya, dikali 3 influencer. Ini untuk yang 10.000 sampai 50.000 follower, perkiraan aja. Jadi total biayanya segini. Kemudian TikTok atau IG Ads 1,5, jadi total biaya 4 juta. Kemudian diharapkan ada konversi 10 sekolah daftar dengan total hasil langsung 30 juta. Dan akhirnya di media value-nya ini hitungannya kecil Pak. Estimated media value-nya karena tadi mengejar 50.000 reach ya, 50.000 reach. Jadi media value-nya 2.500.000, sedangkan brand mention 50 mention kali 5.000 di 250.000. Jadi total media value-nya kecil minus karena ada biaya besar di awal yang call ini sama ads. Itu. Nah, activity-nya kurang lebih kayak gini Pak. Jadi di awal di minggu pertama bikin konten meme. Kemudian minggu kedua kayak dibenturkan gitu dengan cara konvensional. Koreksi butuh waktu, koreksi kertas butuh waktu gitu. Terus minggu ketiga dicek hasil posting dari call kayak gimana. Minggu keempat fokus nge-review hasil konten sama ngelihat konversinya. Jadi dari konten itu kira-kira yang terbayang sama saya itu ada yang komen. Semisal kayak valid banget Min, tanganku sampai keriting ngoreksi 300 lembar. Atau ada yang komen juga, yakin nggak butuh server, nanti kayak aplikasi dinas yang error mulu. Bayar berapa nih? Dana bot cairnya lama loh. Atau yang sering saya lihat, yang udah saya coba lihat-lihat, ada yang komen kayak, gratis nggak? Cara installnya gimana? Gitu. Ya kurang lebih kayak gitu Pak. Kalau tadi minus, berarti ini bahkan minusnya juga sampai 33 nih. Jadi Iya Pak. ini bisa diimplementasikan untuk nanti UAS? Enggak Pak, ini saya kurang-kurangin. Tapi Jadi mau implementasi ini untuk promote nanti? Iya, nanti saya coba pakai Canva, cuma ini dikurang-kurangin karena kan aplikasinya belum jadi Pak, jadi kayak cek ombak dulu. Oh, nggak apa-apa. Aplikasi belum jadi, tapi kita kan mau iklan nih, memarketkan dengan variabel 7P ini kita. 7P-nya ada place, price, product, dengan ada physical, ada people-nya. Nah, komponen-komponennya bukan produksi ya, bukan produksi konsepnya, tapi produksi terhadap justru produksi bukan terhadap produk, tapi terhadap market. Ya, baik Pak. Ini soalnya Bapak masih melihat ada production tool, Zoom, Workplace gitu ya. Sedangkan untuk apa? Gue rela kan lebih dengan budget yang terbatas. Biar terimplementasikan oleh mahasiswa, nanti dari mahasiswa seperti apa nih implementasinya, dan ini harus real di campaign kan. Bisa yang ini sampai luar biasa ini, gede banget ini ya. Tapi kalau ini bagian dari project yang sedang dijalankan, is okay, nggak apa-apa. Ya, Kalaupun
Gimana? Ya maaf Pak, lanjut dulu Pak. Gak apa, kalaupun nanti perlu dirubah juga it's okay. Jadi Bapak dilihat di sini masih ada komponen-komponen yang lebih ke produksi pembuatan daripada software ya. Nggak ada sebetulnya Pak. Ini untuk marketing. Oke. Call guru Pak nih. Ini untuk bayar influencer itu Pak. Oke. Ini kan dengan rate budget yang kayaknya real nih. Nah, bagaimana dengan Gue Rela yang mengedepankan kreativitas? Ya, agar komponen budgetnya lebih terjangkau. Sehingga nanti di UAS dapat terimplementasikan oleh mahasiswa dan harus real. Gimana? Bisa nggak? Baik Pak, ini secara ide bisa, tapi secara implementasi ada yang dikurangin Pak. Nah, itu dipikirkan ya. Kalau Ya. sekiranya kayaknya ini nggak bisa diimplementasikan, saya mau mencari yang lain, monggo, gitu ya. Ya, Bapak baik. juga akan tampilkan nih soal yang Bapak akan nanti ini kan ya. Ada lagi di sini kelas? Itu udah selesai ya? Kang Soji udah nggak ada ya sinyalnya. Bapak hanya nge-share sekali ya, hanya nge-share sekali. Dan terserah Anda mau bagaimana. Ini rancangan Bapaknya. Jadi pantengin, pelototi. Tapi di sini nggak ada. Nah, ini. Sudah siap mantengin? Perlu atau enggak? Nggak usah ya? Perlu Pak. Perlu, Pak. Oh, kan doaan mah nanti aja lah di WA. Yang lain ini perlu atau enggak? Atau dikira nggak usah? Terlihat? Belum? Sudah terlihat Pak. Soalnya? Sudah ya? Nah, ini soalnya. Kurang besar tapi Pak. Oke. Ah. Kan UAS atau UASI nanti. Terlihat mungkin ya. Nah, ini nanti proyeknya individu, lebih ke individu, eksekusi nyata benar-benar bisa dieksekusi, bukan hanya konsep. Hari ini ide, maka ruang lingkupnya dan ide sekarang yang dapat diimplementasikan ataupun dieksekusikan. Benar-benar dieksekusikan. Nanti ada dibuat fleksibel, 3 opsi boleh dipilih, tapi untuk submission-nya upload ke file PDF-nya pasti akan dibuat bukan makalah, lebih ke ya dibuat halaman-halaman. Aturan mainnya Bapak udah buatkan. Salah satu opsi yang pertama, kampanye untuk bisnis sendiri. Boleh. Tadi ada yang contoh Sri kalau dengan Teknika gitu ya, Kang Tirto di luar itu Kang Diki sama ini kalau mau dirubah maka ya. Atau Pak saya mau pakai yang kampanye untuk perusahaan atau tempat kerja. Saya di tempat kerja. Saya mau kampanye apa? Silakan dengan persetujuan jika diperlukan ya. Di sini ada internal campaign di kantor, mau mengkampanyekan sesuatu di internal, promosi produk perusahaan dengan anggaran terbatas, employee engagement, silakan brand awareness untuk divisi Anda. Atau pro bono campaign, kampanye. Anda memilih salah satu brand atau UKM atau organisasi yang membutuhkan bantuan marketing. Buatkan kampanyenya untuk mereka. Ya, itu juga boleh. Di setiap tempat kerja, tempat tinggal, atau yang terkenal, tapi benar-benar Anda bisa menguasainya. Ya. Kalau tadi jangan sampai dari segi budget merasa berat, sehingga dianggap perkuliahan ini wah harus dibuat simpel, ya dibuat simpel. Karena dalam penilaian Bapak butuh kreativitas, original, inovasi, relevannya, ya. Oke, dalam eksekusinya seperti apa dibuktikan,
yang video, konten videonya munculkan konten videonya beriringan, konten videonya ada, gambarnya ada, mau seperti apa, foto kalau ada, foto dan lain sebagainya, video, foto dan lain sebagainya. Yang lainnya, data collection-nya komplit, analisisnya ada, ROI-nya bisa dihitung, benar-benar deal. Ya. Secara dokumentasinya, reportnya, kalau per poin, jadi bisa profesional. Anda bisa menampilkan datanya, kalau Pak saya mau menampilkan juga bagian chartnya, silakan. Ini yang harus disubmit di file PDF, Anda juga harus bikin filenya, tetapi di GDAP-nya tetap ada. Ini khusus yang di siakannya. Jadi kalau udah buat, dahulukan yang siakan dulu, jangan sampai habis waktu. Jadi dimulainya dari sekarang, selesai pekerjaannya sampai UAS nanti. Ya. Ada sampai bisa 7, bisa 8. Appendix-nya jika ada. Cover, executive summary-nya, campaign documentation-nya, result analysis, learning, dan rekomendasinya seperti apa. Ini foldernya. Nah, ini Google Drive yang Bapak share. Di sini ada namanya Anda, kan nama Anda dibikin folder masing-masing. Di dalamnya bikin folder baru, namanya UAS Guerrilla Marketing. Di luar ini, di nama Anda ada project-project tuh ya, yang sekarang masukin tuh PPT-nya, Anda bikin folder lagi boleh, itu lebih bagus, lebih rapi. Folder pertemuan kedua pasca UTS, foldernya ini tugas dan lain sebagainya. File yang PPT barusan juga sudah diupload ya, untuk rekomendasi Anda untuk melihat. Mulai dari laporan final PDF, Anda bikin folder asetnya, ini untuk 2 aset, ada foto campaign-nya, ada video kontennya, kalau ada desain grafiknya, screenshot analitiknya. Data raw-nya Anda pakai spreadsheet, harus pakai spreadsheet ya, Google Spreadsheet itu Google Sheet, agar Bapak bisa berkolaborasi. Surveinya, kalau ada survei, ini juga PDF-nya maaf, sama kalau harus dokumen Google. Sosial media ekspornya Anda dimunculkan, ini kalau saya pakai tadi ada TikTok, ada Instagram ya. Ini kalau presentasi slide deck-nya, kalau benar-benar Anda harus mempresentasikan, dibuat ya. Template laporannya ini ada, poin-poinnya Bapak udah masukkan, pendingnya kalau ada ya, kalau ada, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Peringatan, mulai dari Bapak tidak mengharapkan ada plagiarism ya, jadi ada konten yang sudah jadi, kalau Anda mengadopsi boleh, tapi bukan mengambil konten yang sudah jadi punya orang ya. Oke. Nilainya langsung. Ini disepakati. Keterlambatan, Bapak karena ini khusus di GJEP, ya, Bapak masih memberikan karena Anda pekerjaan. Mudah-mudahan waktu 1 minggu ini tidak menjadi penghalang bagi Anda untuk menyelesaikan tugas itu. Karena Bapak juga melihat eksistensi Anda, keinginan Anda untuk menyelesaikan tugas cukup baik ya dalam penilaian. Ada pengurangan, bakal berkurang kalau seenggaknya makin dia terlambat. Tegasnya kalau nggak kerjakan ya nggak lulus. Okay. Jadi Bapak harap juga tidak ada diskusi lagi maksudnya tuh pasca selesai kita tidak ada ini. Bapak harap benar-benar ini waktu dimanfaatkan ya. Format salah dikembalikan untuk direvisi. Begitu. Ada pertaruhan? Bisa dipahami mungkin ya? Pak, untuk durasi UAS-nya berapa lama ya Pak? Kan ada perlu posting, mengukur analytics-nya dulu gitu. Ya, dikerjakan dari sekarang. Makanya hari ini itu adalah ide dulu. Ide, plan, Anda mau mengukur like-nya seperti apa dari TikTok, mengukur, kalau tadi dari billboard, saya akan mengukur seperti apa,
Saya nggak pakai media sosial, saya mau pakai billboard. Tidak usah sampai ke billboard, Anda bisa memakai relasi-relasi Anda, kirim, tolong scan, kasih keterangan, kasih nama, Anda tinggal munculkan nanti di sana kalau pakai billboard. Sekreatif mungkin, kan originalnya. Itu dimulai dari sekarang. Idenya dibuat sekarang, dipresentasikan, mulai dari besok, atau mulai dari hari ini, Anda revisi idenya, oke, hari ini revisi idenya, besok sudah mulai bergerak tuh. Kalau saya mau pakai Instagram, oh berarti saya harus bikin konten dulu nih, besok. Seoptimalnya dilaksanakan dulu, durasinya sampai UAS itu berarti Rabu depan ya. Betul ya? Atau salah? Jika salah tolong dibantah ya. Itu tanggal 24. Tanggal 24 sampai waktu Anda benar-benar sudah selesai. Itu udah diupload. Terkadang Bapak menilai itu mungkin perlu 1 hari, 2 hari dari Anda mengerjakan UAS. Nah itu sistem keterlambatan. Masih boleh Anda sampai Bapak nanti benar-benar nggak berikan akses pada G-Drive. Itu berarti udah selesai. Bapak menilai begitu. Gimana, Kang Labib? Bisa dipahami ya? Cukup paham Pak. Jadi ekspektasinya begitu di hari UAS-nya tuh udah ada hasil analitiknya kurang lebih kayak gitu ya Pak ya? Ya, bukan hanya analitik, tapi tadi poin-poin yang di UTS ya. Jadi Baik, OTS memilih dari 3 komponen itu, dari 3 yang diusulkan, saya mau pilih yang mana. Mau kampanye untuk bisnis saya sendiri, mungkin seperti tadi yang software, mau kampanye untuk perusahaan tempat kerja saya, di tempat kerja saya aja, dengan proyek yang lain, saya tinggal promosikan, ya karena ini udah jadi, ya, atau pro bono kampanye, yaitu saya melihat tuh ada perusahaan, ataupun ada toko, ada UMKM, atau siapa, kayaknya saya ingin coba bantu untuk mengembangkan. Nah, tentu kan biasanya ada komunikasi ataupun izin ya, izin ke mereka, izin saya ada tugas, ada ujian untuk menyelesaikan marketing, saya pakai perusahaan Bapak atau tempat kerja Bapak diizinkan atau enggak. Itu mekanismenya mana dilakukan. Sampai nanti UAS itu benar-benar udah selesai. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Maaf. Pak Punten, izin bertanya. Kalau semisal ide yang barusan dipresentasikan dan nanti UAS dirubah, nggak apa-apa Pak. Misalkan besok Sabtu tiba-tiba kayaknya ada ide baru atau pakai cepat bekerja gitu, boleh Pak? Boleh. Idenya dirubah berarti. Tadi ya, ini hari ini kan tadi tentang cuanki ya? Seblak maaf. Hampir sama saya. Seblak, ternyata saya mau rubah, maka revisi PPT-nya untuk yang ide ini. Jadi diganti dulu, dibuat lagi. Berarti kalau saya mah semuanya Pak, bahkan dengan produk-produknya, berarti saya konsep lagi yang baru tanpa perlu presentasi, diupload hasil revisinya. Kalau kayak Texri tadi, saya mah udah oke, udah mantap yang ini aja Pak, udah yang itu aja tanpa revisi. Kang Diki kayaknya saya nggak bisa deh Pak yang itu. Saya mau merevisi boleh dirubah tanpa harus presentasi. Nanti untuk kebutuhan UAS adalah revisi itu. Kalau yang nggak ada revisi adalah yang ide hari ini. Begitu ya. Ya Pak. Sama soal yang barusan Pak boleh dikirim ke kita, bisa lihat di mana gitu soal UAS barusan. Bisa dilihat nanti pas UAS. Oh UAS nggak bisa dari sekarang Pak. Kan ngerjain dulu dari sekarang. Bapak barusan tampilkan hanya sekilas, makanya kata Bapak silakan Anda mau seperti apa. Mau videoin tadi, mau capture. Kayaknya hari ini juga direkam kok. Oh iya. Anda tahu apa yang harus dilakukan ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi sudah oke semua. Terima kasih. Kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Anda mempersiapkan dengan waktu yang benar-benar, kalau ini dikira mepet, maka optimalkan
waktu yang sebaik mungkin. Kalau ini waktu luang, oh ini ternyata luang, jangan dibiarkan waktu itu sampai mepet, ya, optimalkan waktu luang. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kita akhiri, sama-sama berdoa. Untuk berdoa dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.